Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur pantas kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang selalu kita puji. Sedikit pun manusia tidak pantas mendapat puji-pujian. Kepada Allah lah kita menyembah, kepada Allah kita semua akan kembali. Salawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang berakhlakul karimah, pembawa risalah Allah, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Izinkan khatib menyampaikan khutbah dengan judul Respon Manusia dalam menerima hidayah Allah. Hidayah adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk itu adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Al-Quran bermakna bacaan yang sempurna, isinya sempurna. Al-Karim artinya yang mulia. Al-Quranul Karim adalah bacaan yang sempurna lagi mulia, sebagai pedoman hidup bagi manusia, sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk-petunjuk itu juga lalu kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti Rasulullah adalah bahagian kita mengikuti dan taat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran ada 3 respon manusia dalam menerima petunjuk dan hidayah Allah. Dan Allah lah yang maha tahu siapa yang dapat petunjuk dan siapa pula orang-orang yang sesat di jalannya. Maha benar Allah dengan firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 7 yang khatib bacakan tadi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dialah Allah Tuhan yang maha tahu siapa orang-orang yang disesatkan, siapa pula orang-orang yang diberi petunjuk. Maka kita di dalam hidup sidang jamaah yang mulia terus berusaha mencari petunjuk Allah. Di dalam salat 5 kali sehari semalam, dan di setiap Fatihah kita terus meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Jangan anggap ketika kita sudah taat lalu tidak lagi meminta kepada Allah petunjuk itu. Tidak ada sebuah jaminan kalau kita tidak terus berusaha istiqamah di jalan Allah, lalu kemudian petunjuk itu bisa bergeser sepanjang arus perkembangan zaman yang penuh dengan godaan-godaan dunia. Respon pertama orang yang menerima hidayah Allah disebutkan oleh Rasulullah adalah seperti menyiram air di sebuah taman yang penuh dengan tanaman. Di dalam taman itu pun penuh dengan pohon-pohon yang hijau, tanaman-tanaman yang menghiasi, dan ketika disiram, tanaman itu menyerap air yang disiram. Lalu dia tumbuh menjadi segar. Kemudian ada kolam-kolam untuk penyimpan tanaman itu, untuk penyimpan siraman air di dalam tanaman itu. Inilah respon manusia yang pertama. Ketika disampaikan petunjuk Allah Al-Quran, ketika disampaikan hadis-hadis Rasulullah, ketika disampaikan nasihat-nasihat ulama, ketika disampaikan petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan syar'i dan nasihat-nasihat orang tua,
dia seperti mendapat siraman dari langit. Tubuhnya menjadi subur. Ini yang kemudian di dalam ceramah pengajian disebutlah santapan rohani. Orang-orang yang menerima hidayah itu, rohaninya menjadi subur, dia terus di dalam petunjuk Allah. Respon yang kedua sidang jamaah yang mulia disampaikan oleh Rasulullah seperti menyiramkan air di sebuah pasir. Di pasir itu tidak ada tanaman, dan ketika disiram, air itu diserap, tapi yang disiram itu tidak menjadi tumbuh. Dia tidak subur. Berapapun air kita siram, habis bandum saboh motor tangki, hana bekas karena dia diserap oleh pasir yang tandus. Begitulah orang yang kedua ini menerima respon petunjuk dan hidayah Allah. Tabi ceramah, hana tabi ceramah. Tak pegat pengajian, hana tak pegat pengajian. Apapun yang dia dengar, masuk kuping kanan, keluar ke kuping kiri. Tidak ada sedikit pun yang membekas pada jiwanya untuk dapat perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Respon yang ketiga adalah ketika menyiram air di atas sebuah tanah yang kering. Menyuta umpamakan tanah klit. Tanah itu keras. Ketika disiram, malah bukan diserap, tapi airnya memantul. Iple ba urung yang siram. Wate tak pegahai baik menjudi. Urusan ron. Dia akan memantul kepada orang yang memberi nasihat. Jangan berbuat maksiat. Tutup aurat. Kepada wanita yang sudah balik kita suruh tutup aurat. Pun ija urus kamu. Urus saja istri dan anak-anakmu. Air itu akan memantul dan membasahi orang yang menyiramnya. Bukan malah dia terima. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Ada satu kisah kejadian di kota Alexandria, Mesir. Seorang wanita naik minibus. Lalu kemudian dia tidak menutup auratnya, tidak memakai jilbab. Di sampingnya duduk seorang tua lalu memberi nasihat. Hai nak, pakan nutubit hana nutup aurat. Aku hana nutup jilbab. Dia memantul. Apa dia jawab? Urusan bapak. Ya urus-urus gau. Urus saja istri dan anak bapak. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Geken oleh bapaknya. Tidak tahukah kamu ini perintah Allah? Ini petunjuk Allah untuk menutup aurat supaya kamu tidak berdosa. Dan apa yang kamu lakukan sudah merusak pandangan sosial orang lain. Tidak takutkah kamu kepada neraka Allah? Geken oleh bapak. Apa dijawab oleh wanita ini? Pak Haji, bak kantong, bak tas, gonya na HP, ngecok HP. Apa bapak bilang? Takut sama Allah. Cepat HP lun. Telepon Allah sekarang, cepat. Bapak bilang sama Allah, pesankan tempat saya di neraka. Bapak fikir lun takut. Nyo hak prerogatif lun, galak-galak lun. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Bapak ini diam, bus terus berjalan. Setengah jam kemudian, busnya piuh bak halte. Lalu ada penumpang yang mau turun.
Tiba-tiba wanita tadi duduk di pintu orang mau turun. Kakinya menjulur ke arah pintu sehingga macet orang mau turun dari bus. Penumpang bertanya, "Pakon macet?" Ada seorang wanita tertidur. Bangunkan dia. Tidak ada yang berani membangunkan. "Pak, tolong pega tiat." Bapak yang di sampingnya tadi sudah hibah hatinya untuk menyunta pega, kaitan nak alam nanya. Bapak ini memilih diam. Lalu perumpang rame-rame mendekati dan membangunkan. Budah. Apa yang terjadi sidang jemaah? Ternyata wanita ini sudah mati setengah jam yang lalu. Dia baru memesan tempat di neraka. Telepon Allah. Pegah ba Allah, pak fikir lon takut. Saat itu setelah dia menyimpan HP-nya, dia tertidur. Nyawanya dicabut oleh Allah dalam keadaan durhaka dan menentang Allah. Allah yang maha tahu siapa yang ingin diberi petunjuk. Maka dengan ketaatan yang ada, dengan menjaga salat 5 waktu, dengan selalu kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dan berdoa kepada Allah diberikan kelapangan dada untuk melaksanakan Islam ini. Di dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 125, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah ingin beri petunjuk, niscaya dilapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Dilapangkan dadanya ke masjid, dilapangkan dadanya untuk bersedekah, dilapangkan dadanya untuk mewakafkan harta bendanya di jalan Allah, dilapangkan dadanya untuk membantu fakir miskin dan anak yatim. Itulah orang-orang yang diberi petunjuk. Tetapi barang siapa yang Allah ingin sesatkan, famay yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Kalau Allah ingin sesatkan orang itu, maka diberikan dadanya sesak. Gedengar suazan mentang, ka sesak dada, sesak nafas. Tapi kalau orang itu diberi petunjuk, belum azan dia sudah melangkah ke rumah Allah. Dia sudah siap-siap untuk mencari keridhaan Allah. Kaum muslimin yang mulia, Allah mengatakan orang yang susah terhadap petunjuk Allah, ka'annama yas'adu fis sama, seperti dia sedang mendaki langit. Mendaki langit yang najino takalon pesawat. Takalon tenang. Tapi waktu dia tu dibite oleh awak kru pesawat, penumpang yang terhormat. Karena cuaca kurang baik, silakan duduk ke tempat duduk masing-masing, memakai sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi dan menegakkan pintu jendela karena keadaan cuaca kurang nyaman. Lalu pesawat itu bergetar, mulai keinan berzikir, la ilaha illallah, la ilah. Dadanya sesak, dia pingin untuk terus bertemu dengan Allah supaya diselamatkan. Tapi waktu kata tenang-tenang, katrun kedeh bak bandara, zikirnya lupa, ibadahnya lupa, taat kepada Allah lupa. Maka tidak ada jaminan sidang jamaah yang mulia. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Terakhir diceritakan pula oleh Imam Al-Qurtubi pada zamannya. Ada seorang laki-laki, pada zaman itu azan pada zaman itu harus naik ke atas. Belum ada mik. Terus dalam setiap hari dia azan. Tiba-tiba suatu hari ketika dia naik, di bawah ada seorang wanita cantik lewat. Waktu kena jak bak tempat azan ka gejak kalau ni nong benar. Lalu dia memanggil, Hei, aku cinta padamu. Bolehkah aku melamarmu? Inong benar terkejut.
Dan sering kalau orangnya lalu dia jawab, "Tak bisa, tak bisa." Kenapa tidak bisa? Aku ingin melamarmu. Apa alasannya? Kamu Muslim, saya Nasrani. Dia jawab je lah hinong yang tegas. Rupanya hinong yang Nasrani. Agamnya ikarat. Tidak adakah syarat lain supaya aku bisa menikahimu? Kontan dijawab oleh inongnya. Jid. Keluar dari agamamu, masuk agamaku. Itu runjuk tiga mana? Itu biar dari Islam nikah aja. Setelah menikah di malam pertama, ketika dia mau berhubungan suami istri, ujian tegatat. Rumah perempuan ini bocor. Waktu dia mau bercampur suami istri, keken lainongnya, bang bek tak le rumah bocor. Jik bang tempe rumah. Cok renyen dek. Cok renyen ni tempe rumah. Roh iya tuh renyennya. Watai gesai. Rot tigamnya muna jatuh mati dia malam itu belum mencampuri istrinya yang Nasrani, dia sudah murtad. Na'udzubillahi min dalik. Maka kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dalam khutbah singkat ini setiap ada pengajian, setiap ada ceramah, setiap ada petunjuk, setiap ada hidayah, mari terus menyuburkan rohani kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, untuk terus berbuat baik sesama kita kaum muslimin kepada bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya.